call 911, shouted fire burning on the dance floor. Whoa, I gotta cool her down, she won't bring her to the ground on the dance floor. Whoa, somebody call 911. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan ini masalahnya katanya tadi masalah budaya. Kalau di luar nggak seperti itu. Tetapi ada satu contoh, ini memperlihatkan semuanya itu yang namanya laki-laki atau ya sama aja. Seperti contoh tayangan ini nih, ini di Amerika ya. Ini salah satu contoh, ternyata di Amerika juga ketika orang berpakaian seksi tetap aja laki-laki malah menggoda-menggoda. Tetapi begitu dia berubah pakaiannya, tampaknya dia aman, tidak ada yang menggoda. Jadi sama aja menurut saya, jadi jangan terlalu melihat bahwa di sana bebas seperti di Eropa, sama saja lah. Bagaimana menurut Cipan? Karena laki-laki di belahan dunia manapun tetap laki-laki, Pak. Memang di mana-mana juga laki-laki nyari belahan. Iya. Kalau Tuh, kan? memang iya. Laki-laki itu makhluk visual yang mudah terstimulasi. Pak Jarwo itu kalau ngeliat pakaian seksi, mau lihat Kang Maman pakai bikini juga digangguin. Jadi memang dia mudah terstimulasi dengan segala sesuatu yang seksi. Tapi menurut saya kalau kita lihat pengalaman yang tadi, Pak. Iya. Tapi kan dari sekian banyak laki-laki yang melintas, yang godain kan nggak semuanya. Oh, tapi nengok Iya. semua tadi pandangannya. Iya kelihatan. Betul, tapi ada yang sebatas melihat, ada yang berani approach, bahkan ada yang berani berkata-kata kotor. Iya. Jadi balik lagi kemana? Tergantung laki-lakinya. Kalau tadi pakai analogi Bang Jarwo, segala sesuatu yang terbuka berarti mengundang. Contohnya mobil pickup terbuka, kan balik lagi ke orangnya. Apakah dia mau menumpang dengan permisi, saya boleh menumpang. Atau ada juga yang diam-diam langsung melompat. Ya. Atau ada yang merasa kayak, saya nggak mau numpang, toh ada bis umum yang lain. Jadi yang salah tuh di mana? Yang ngegoda atau yang menggoda? Yang menstimulus atau yang terstimulus? Perkenalkan diri Ya. dulu ya Pak. Saya adalah Cici Panda dari Ikatan Pendukung Perempuan Seksi atau disingkat Idung Pesek. Tenang Karput, saya di pihakmu. Justru menurut saya kualitas seorang laki-laki itu bisa dilihat Dari? dari cara dia bereaksi dengan perempuan seksi. Kalau memang dia laki-laki terhormat, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat. Jadi apakah harus dicoba dulu untuk supaya memperlihatkan? Bapak tidak sadar, dari tadi saya mencobai laki-laki semua yang ada di sini. Iya. Tapi mereka tidak ada yang tergoda, berarti di sekitar saya adalah laki-laki terhormat. Enggak. Enggak, no. Kamu Bapak, tidak menarik. Kamu tidak menarik. mungkin Bapak pikir pakaian saya nggak seksi, tapi saya itu seksi terselubung. Bapak lihat, ini saya kasih ada menerawang, lihat. Ini menerawang. Gak kelihatan. Masa? Ini nih, Bapak bisa lihat, ini menerawang. Kurang tinggi. Ini menerawang, lihat. Kurang. Tadi sih di depan banyak yang deketin, Pak. Wah. Laki-laki pada datang. Ah. Terus dia ngomong, Pak, Ci bohlam 2. Mangjolan bohlam. Kalau Bapak perhatikan dari tadi saya menggunakan pakaian seksi ini saya terbuka loh Pak. Lihat. Iya. Lihat, kamu bisa lihat? Ya tapi Lihat. tidak Tapi mereka tidak ada yang bereaksi, berarti mereka pria terhormat. Oh bukan Pak, saya bukan yang nggak bereaksi. Iya. Kelihatan bulunya dari sini Pak. Jadi saya ilfil. Tapi masalahnya kenapa si laki-laki ini memilih untuk bereaksi? Karena dia sibuk mengumpulkan alasan untuk turn on.
Padahal kan kalau dia memikirkan hal yang lain, dia bisa aja turn off dengan keseksiannya, kemudian dia tidak tergoda. Masa yang harus disalahin sayang perempuan ya sih Pak? Misalnya kalau perempuan ke pantai pakai bikini, kemudian dibilang terlalu seksi. Tapi kan kalau misalnya seperti itu mengundang orang jadi berbuat dosa. Kok mengundang? Kalau menurut saya iman Bapak kuat mah Bapak nggak. Oh bukan akan masalah tergoda. iman, nggak semuanya orang imannya kuat. Menurut saya justru gimana tergantung si laki-laki itu. Setuju. Interupsi. Nah boleh silakan. Ya. Orang Prancis nih. Siapa Nah. namanya nih Pak? Siapa? Paro Hendy. Terima kasih. Iya. Saya dari gabungan abang berotot kesukaan cewek. Oh disingkat? Gatot Kece. Wih. Gatot kece. Iya. Cici yang bilang laki-laki adalah makhluk visual. Iya. Ya kan? Laki-laki akan memberikan reaksi kepada perempuan berbaju seksi ketika ada aksi. Iya. Betul. Gak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi dulu Tapi dong. Gak bisa. reaksinya bisa difilter. Reaksinya tidak harus reaksi yang kurang ajar. Begitupun aksinya bisa difilter. Sebentar, kita ambil Betul. contoh video yang tadi ya. Ya. Iya. Menurut saya di video yang tadi tidak ada yang salah dengan perempuannya. Tidak. Memang karena dia dianugerahkan dengan payudara yang besar Iya. dan tubuh yang seksi, dia hanya memakai kaos dan kardigan. Emang laki-lakinya aja. Iya. Ya baju kardigannya kan tadi ketat sih. Lagi-lagi yang disalahin Perempuan. perempuan. Saya nggak bilang salah perempuan, enggak. Cuman saya bilang bahwa laki-laki adalah makhluk visual. Itu sepakat semua. Apapun dari mata dulu laki-laki itu. Pasti dari mata dulu. Laki-laki adalah makhluk visual yang ingin memanjakan matanya. Cewek dandan seksi. Tujuannya apa? Buat tarik perhatian laki-laki kan? Jadi kalau misalnya ada cowok tertarik, kenapa harus marah? Iya. Untuk nggak? apa? Cici berdandan seksi buat siapa, Ci? Buat Sebentar, siapa? kita nggak marah ya Ci. Kita nggak marah kalau ada yang tertarik Ya dengan udah. cara yang baik dan sopan. Yang kita Iya. bicarakan di sini kalau tidak sopan atau tidak senonoh. Tidak semua laki-laki benar jalan pikirannya. Ada yang error juga, ada yang cuman baju biasa aja dia bisa terangsang. Betul, ada yang seperti itu. Pak Jarwo. Tapi lebih baik kalau misalnya perempuannya sendiri yang tidak mengundang. Kadang-kadang undang ada tembusannya lagi Pak Camat, Lurah. Undang rapat Itu kalau itu. undangan itu. Saya kalau mau berangkat kerja gitu Pak Denny, suka dikasih pesan sama istri saya Pak Denny. Papa kalau di luar, jaga mata dan pandangannya. Kalau betul. melihat cewek yang seksi, itu jangan melihat cewek yang seksi itu lebih dari satu kali. Iya. Akhirnya di jalan saya ketemu lihat cewek seksi, saya nggak pernah ngelihat lebih dari satu kali. Ah, Cuma sekali aja Pak Denny. sekali. Cuma lama Pak Denny. Itu terus-terusan. Itu namanya terus-terusan. Ya, kalau soal urusan Agama. hubungan laki-laki dan perempuan, saya percaya kepada pujangga-pujangga hebat dari Eropa sana. Soal urusan memperlakukan perempuan, saya percaya kepada Don Juan. Don Juan de Marco. Don Juan ini kan dari Spanyol. Iya. Dia bilang kan Don Juan ini punya apa namanya Ya, duit. julukan the greatest lover in the world. Pecinta paling ulung di dunia. Ada sebuah quotes dari dia yang diambil dari dialog dia di sebuah pagelaran drama El Burlador de Sevilla, The Seducer of Sevilla. Jadi si penggoda dari Sevilla. Ya, dramanya. Dalam satu adegan dia berkata, si hai awewos sexos di suwiwito, salahkan no pantalones no pondo, no pano no nenjo. Si hai awewos sexos di suwiwito. Artinya, ketika ada perempuan cantik digoda, Di sweet ya, gitu. si hai awewos sexos di suwiwito, Ah. salahkan no pantalones no pondo. Pantalon ya, celana. Salahkan Celana yang pendek. Yang pendek yang Salahkan no pantalones no pondo. No pano no nenjo. Bukan mata, yang melihat. Don Juan yang bicara. Salahkan Itu Don bajunya Juan atau Suwito tadi tuh? Tadi. di yang ngomong tuh Suwito. Di Suwiwito itu bahasa Spanyolnya digoda. Di Kirain Suwiwito. saya Suwito yang ngelihatnya. Gitu, jadi Don Juan sendiri, seorang pecinta ulung, dia bilang kalau ada laki-laki menggoda, kalau ada perempuan cantik digoda, salahkan bajunya yang seksi, bukan Ya. mata cowok yang melihat. Dan saya percaya, tapi
Buat para laki-laki di luar sana yang hanya melihat perempuan dari Segi fisik fisiknya. saja, dia hanya akan mendapatkan kenikmatan hanya dari sentuhan fisik saja. Iya. Tapi kalau laki-laki melihat perempuan dari hatinya, dia akan mendapatkan kenikmatan dari keindahan budi pekertinya. Iya, itu saya Pesannya tuh. percaya itu. Jadi memang distimulus oleh yang namanya perempuan. Jadi sebaiknya kalau misalnya akan membuat orang jadi berpikiran aneh-aneh, lebih baik tidak usah memakai pakaian yang seksi-seksi. Boleh dipakai tetapi memang harus mencari tempatnya yang tepat. Tidak maksudnya jalan-jalan menjadi sebuah apa namanya? Untuk tontonan untuk umum. Begitu. Tapi kan masalahnya Pak, ukuran seksi setiap orang berbeda-beda. Ada yang ada pakai batasnya. celana panjang pun, Ya. pakai kaos dibilang seksi hanya karena memang badannya semok. Nanti kita teruskan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Suku ayak umaya. Wong iso kocu kong kweo. Mawi ka kumila.